Tuhanlah yang membimbingku, tanganku. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, saya hendak menyapa saudara sekalian di tengah merebaknya COVID-19 yang telah menjadi pandemi dunia saat ini. Di tengah ancaman hidup sekalipun ada janji, bahkan kepastian. Allah ada beserta kita. Kerajaan Allah hadir di dunia ini di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kita yang sudah mendengar, memahami firman Tuhan, tidak hanya tinggal hanya untuk memahami, tetapi harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Apapun yang datang, dia tetap teguh. Dia tetap lebih taat kepada Tuhan daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hari-hari ini ketakutan merebak di mana-mana, termasuk di antara kalangan orang Kristen yang diakibatkan oleh virus corona yang sangat mengejutkan itu. Orang tidak siap menghadapi masalah dan tantangan, bahkan kesulitan yang besar ini. Karena itu mereka ingin mencari solusi yang lain, bahkan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Tetapi manakah yang aman di negeri ini? Semua tertutup. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini kita hanya bisa mengangkat seluruh kebenaran kita kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Karena virus corona ini, apapun itu ujungnya nantinya, kita tahu Allah mengizinkan itu untuk sesuatu maksud yang baik. Paulus pernah berkata, Allah turut bekerja untuk melakukan kebaikan di dalam segala kehidupan kita, karena Dia ikut ada di dalamnya. Dengan persoalan yang sangat sulit seperti sekarang ini, jangan kita pernah menghindar dari Tuhan, tapi dekatkanlah diri kepada Dia, karena Dia yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Amin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Oleh sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampan. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Yeremia 32 ayat 36 dan 37. Saya Agung Jatmiko, Pendeta GKJ Wirosari. Salam damai. Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah
seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berada dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kita di kondisi dunia saat ini. Yesaya 18 ayat 3 dan 4. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarkanlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk engkau dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim panas. Tuhan memberkati kita. Salam. Salam buat kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di Injil Matius pasal ke-6 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan memberkati kita untuk senantiasa tiada pernah khawatir dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita yaitu dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Ayat 25 dan ayat 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Terbangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin.
Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah bunyinya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7, demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin.